Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallimu Adam, allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa di mana Anda berada, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Moga kita Allah golongkan kepada hamba Allah yang bertakwa, dan senantiasa kita melakukan ketakwaan itu dalam kehidupan kita dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan di dalam agama dan menjauhkan segala larangannya. Selanjutnya kita berselawat dan bersalam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Moga kita mendapatkan syafaat di kemudian kelak nanti. Saudaraku di mana Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan tema mizan sebagai pedoman dalam lina kehidupan kita. Diawali bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata al-mizan dalam Al-Qur'an sebanyak 21 kali di dalam Al-Qur'an. Makna dari al-mizan diambil dari kata wazana, yaitu mengimbangkan. Kemudian bentuk mizan dalam mufrad atau kata tunggalnya yang berarti adalah timbangan atau yang kita kenal mengimani neraca. Para ahli teologi Islam menyebutkan al-mizan ini adalah satu kewajiban untuk kita mengimaninya di hari kiamat, yaitu bentuk timbangan di mana segala amal ibadah nanti yang kita lakukan di muka bumi ini pasti akan Allah minta pertanggungjawabannya sesuai dengan firman Allah yang makna dan maksud artinya. Maka bagi siapa orang yang dia itu timbangan kebaikannya dia berat, maka dia dalam keadaan kehidupan yang diridai Allah. Adapun orang yang dia kurang timbangan kebaikannya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana Anda berada. Adapun menurut para ulama dan jumhur ulama, kata mizan ini memiliki makna, yaitu kita harus menseimbangkan hidup kita di antara duniawi dan ukhrawi. Umat Islam tidak hanya dituntut untuk mengurusi dunia saja, akan tetapi jadikan dunia ini sebagai bekal kita menuju di akhirat. Dan salah juga kalau orang hanya memikirkan ibadah ukhrawi saja, tidak dia menseimbangkan kehidupan dia di dunia ini. Dalam satu riwayat disebutkan ada 3 sahabat yang mereka itu hidupnya puasa melulu, setiap hari puasa. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, bagaimana amalku ya Rasulullah? Dan ada juga orang yang setiap malam dia melakukan ibadah sunnah, tidak pernah tidur. Kemudian dan ada juga orang yang dia itu melakukan sholat melulu dalam hidupnya. Rasulullah dalam hadis tersebut melarang mereka. Sungguh dalam kehidupan ini ada pengseimbangnya, yaitu mizan, di mana di malam hari mata membutuhkan untuk beristirahat, badan kita butuh untuk beristirahat, kemudian perut kita butuh untuk cakupan energi dan gizi yang baik. Maka kata Rasulullah,
seimbangkan duniamu untuk akhiratmu. Para pemirsa dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini, Al-Mizan ini memiliki makna yang sangat urgen dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita jadikan mizan ini adalah pengseimbang dalam kehidupan kita. Yang kedua, banyak ayat-ayat Allah menyebutkan kata mizan ini berlaku bagi orang yang melakukan transaksi jual beli, atau dalam kajian fikih disebutkan kajian buyuk, transaksi. Jangan sampai kita termasuk kepada orang yang melakukan riba, dan jangan juga kita termasuk orang yang merugikan orang lain. Dan yang ketiga, Al-Mizan ini juga dapat berlaku dalam mengadili satu hukum perkara. Jangan sampai orang yang kita bantu untuk menyelesaikan permasalahannya di dalam kehidupan ini, orang terjerat dalam hukum, maka diambillah mizan keseimbangannya, sampai mana yang dia lakukan dengan perbuatannya, dan tuduhan mana yang dia bisa bebas dari sangkaan orang bahwasannya dia melakukan kezaliman itu sendiri. Maka kepada kita, bagi praktisi-praktisi yang melakukan hukum, ingat bahwasannya apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, maka Allah akan perlakukan kita di yaumil hisab, khususnya Al-Mizan. Bagi teman-teman dan saudaraku yang melakukan praktisi hukum, jangan kita mengambil Al-Mizan, keseimbangan ini, orang yang dia benar kita salahkan, dan orang yang salah kita jadi benar. Ingat, hukum Allah lebih hebat lagi. Akan tetapi, jadikanlah mizan dalam kehidupan kita pengseimbang untuk menuju kebaikan. Bahwasannya Islam itu datang dengan kata salam, membawakan orang dengan penuh kedamaian. Yang keempat, Al-Mizan dalam lini kehidupan seorang pengajar, seorang praktisi, penceramah, dan sebagainya. Ambillah, lakukanlah dalam kehidupan kita Al-Mizan ini sebagai keseimbangan untuk menyampaikan yang hak adalah yang hak, yang batil adalah yang batil. Kemudian yang keenam, bagi para penegak hukum, seharusnya Allah menginginkan dalam kita, dalam kehidupan kita, agar kita melakukan Al-Mizan ini penuh dengan keseimbangan. Kenapa kita angkat tema tersebut? Bahwasannya ada seorang ulama yang tersohor dengan sebutan tafsir Al-Mizan, karya Tabatabai, ini memberikan inspirasi bahwasannya dalam kehidupan kita ini harus mengseimbangkan. Orang tidak boleh dia menuntut keuntungan terus, tapi dalam hidup kita dituntut adalah bagaimana kita untung dan membawa berkah. Itulah Al-Mizan. Hidup yang penuh dengan keseimbangan di antara duniawi dan ukhrawi. Tuntutannya adalah bagaimana umat Islam ini bisa mengseimbangkan. Kalau kita bicara enak, maka semua orang akan menginginkan hal yang enak. Akan tetapi, kalau dalam satu urusan, dalam kehidupan kita ini tidak terlepas dari cobaan dan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mizan ini adalah mengseimbangkan dalam hidup kita, agar hidup kita ini jangan keruh dengan duniawi. Maka ada ulama mengatakan, kalau cerita hidup di dunia ini ibarat kita memejamkan mata, kemudian kita membuka mata. Inilah kehidupan dunia yang real, yang nyata. Bicara kamu tentang pekerjaan, Anda mati, maka pekerjaan tersebut akan berlanjut sampai akhir nantinya. Kita berbicara profesi, satu saat kita akan tidak bawa itu, dan dia itu akan berjalan setelah kita mati juga. Tetap ada profesi tersebut dan sebagainya. Bergulirlah kehidupan itu dengan aktivitas kita. Tapi Allah minta
kepada kita semua, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan mizan ini adalah pedoman dan tonggak hidup kehidupan kita, agar kita selalu mewaspadai bahwasannya dalam keadaan duka, dalam keadaan baik, tetaplah kita menggapai mizan ini dengan mengisi rohaniyah kita, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan fasilitas hidup di dunia ini untuk menggapai akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walad darul akhiratu khairul laka minal ula." Ketahuilah bahwasannya negeri akhirat itu yang kekal. Dunia ini sementara dan fana. Maka kajian yang kita angkat, kita jadikan al-mizan atau timbangan yang nyata adalah kita isi kehidupan kita ini diawali dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ritual apapun, kegiatan apapun, dalam dimensi kehidupan apapun, tegakkan al-mizan kebenaran itu mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah kita menggapainya. Dalam satu riwayat ada cerita bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada nanti orang yang dia rajin sholat, rajin puasa, rajin berzakat, rajin ibadah mahdah, dia lakukan dengan penuh konsekuen. Kemudian Rasulullah menyebutkan sahabat tersebut, dia ini tidak termasuk ahli surga karena timbangan kebaikannya tidak ada. Sahabat ketika itu terkejut, kenapa ya Rasulullah? Begitu dia siap makan, menuju untuk beribadah, ada terselip di giginya sepotong daging. Kemudian dia ambil satu batang untuk mencongkel kotoran yang ada di giginya. Karena hal tersebut dia tidak permisi dan tidak mengambil izin, sehingga dia tidak melakukan mizan, keseimbangan hidupnya. Orang yang izin mengambil hak orang lain itu termasuk mizan, mengseimbangkan. Dengan hal yang demikian remehnya mengambil sepotong tangkai untuk mencongkel kotoran yang ada terselip di giginya, membuat dia tidak termasuk dari golongan ahli surga karena dia tidak permisi. Itulah mizan. Kenapa? Karena mizan ini pedoman hidup, tidak merugikan orang lain, akan tetapi mendatangkan kebaikan bagi orang lain, mendatangkan kemaslahatan yang umat. Banyak dalam kehidupan kita contohkan. Terkadang orang membakar sampah, dia senang membersihkan, dalam pandangannya baik membersihkan. Kemudian di depan rumahnya dia bakar, dia tidak tahu ada tetangganya yang sesak. Saat itu tetangganya yang sesak, semakin dia sesak dan sakit karena asap yang diakibatkan dengan membakar sampah, tidak izin dengan tetangganya. Dia lari dari konsep mizan. Orang membakar sampah itu hal yang wajar, tapi dengan asap yang dia itu mengacaukan tetangga sampai orang sumpah dalam hidupnya, nafasnya tidak baik dengan pencemaran asapnya tersebut, itu juga jauh dari mizan. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya keseimbangan dunia dan akhirat harus kita gapai. Maka ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk menegakkan al-mizan, agar kita tidak condong kepada perbuatan yang tidak baik dan kita selalu istiqamah. Yang pertama adalah lakukan ibadah kepada Allah semata, gapai maghfirah Allah. Bahwasannya begitu kita bangun tidur sampai kita tertidur kembali, hidup kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsep dasarnya. Jangan lupa, apapun yang kita miliki maknanya adalah baharu, tidak ada kekal. Tapi kalau kehidupan kita awali dengan bentuk ritual, kepada Allah kita pasrah, hanya kepada Allah kita menggapai ampunan, dan kita mengabdikan diri aktivitas kita, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh kepada al-mizan yang sebagai pedoman dalam hidup kita. Kemudian yang kedua,
Jadikan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah manhaj, pedoman hidup. Bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun cobaan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, bagaimana tekanan-tekanan baik dari kanan kiri, muka belakang yang pernah kita derita dalam kehidupan kita, kita lakukan dengan pijakan Al-Quran. Kalau orang jauh dari Al-Quran, maka dia jauh dari Allah. Orang jauh dari Allah, maka hatinya akan penuh dengan kegundah gurangan, maka dia cenderung tidak melakukan mizan, keseimbangan tadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita jadikan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam hidup kita, niscaya al-mizan itu selalu kokoh dalam hidup kita. Maka yang muncul adalah al-abrar, orang yang baik, ucapan yang jujur, tidak ada yang mengada-ngada. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya skenario, kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Evaluasi terakhir adalah bagaimana kita mempasrahkan diri kepada Allah dengan mutlak kita melakukan aktivitas kita dalam kehidupan kita ini. Harapan dari pandangan ataupun kajian yang kita lakukan ini, mari sama-sama kita jadikan al-mizan, yaitu timbangan raja ini. Janganlah kita cenderung untuk melakukan ketidakbaikan, lakukanlah yang baik dan baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita tutup, ada cerita dalam kisah sahabat bahwasannya dia dulu orang yang sangat melakukan maksiat. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dia berguru kepada orang yang alim ketika itu. Yang kita kutip dari kitab Bidayah wa Nihayah, dari kalangan tabi'in tersebut, setiap malam dia berkeliling masjid agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ampunan setelah dia melakukan ibadah sholat. Dia membersihkan WC tanpa orang tahu sedikit pun. Begitu luar biasa dia gapai ampunan Allah, tidak hanya dengan ucapan saja, akan tetapi dia refleksikan dengan membersihkan WC di setiap masjid yang dia kunjungi untuk melakukan tahajud di setiap malamnya. Dan akhirnya Allah masukkan sahabat tersebut, dari cerita yang singkat, termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Masih ada hidup kita, masih ada pintu taubat. Kalau kita belum menseimbangkan hidup kita dengan mizan ini, kita masih banyak dalam bentuk dari hidup yang hitam, maka kita tinggalkan yang hitam. Kemudian apabila mulut kita ini berbicara tidak jujur, maka mulailah kita melakukan hal yang kejujuran dalam hidup kita, keluarga, masyarakat. Moga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita kepada orang-orang yang husnul khatimah. Mohon maaf, saya Al-Fakir, ada salah dalam penyampaian kajian kita kali ini. Sekali lagi mohon maaf. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.